nyala? Nyala banget. Wes. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan mesin Hurco VMX24. Nah, ini setelah dinyalakan, dia akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Jadi awal-awal kita klik manual terlebih dahulu, lalu dia minta kontrol powernya dinyalakan dan di start cycle. Setelah sudah, kita bisa nyalakan terlebih dahulu walk lightnya. Nah, ini lampu sudah menyala. Terus kita calibrate mesin. Calibrate mesin ini wajib, kalau enggak nanti dia bakalan keluar error ya buat minta dikalibrate gitu ya. Ini seperti zero return kalau di mesin lainnya gitu ya. Kita start cycle. Nanti ragum akan bergerak ke pojok ya. Di sini ada beberapa jarum ya. Di sini ada axis feed, ini berarti pemakanan. G01, G02, G03 dan lainnya. Kalau rapid ini yang G00, kalau spindle ya berarti kecepatan spindle. Ini lanjut ya. Belum di sini minta dikalibrate, tinggal kita start cycle lagi. Dah, mesin sudah bisa dijalankan ya ini ya. Lanjut kita geser ya. Misalkan kalau kita mau geser ini ada kecepatannya. Nah, ini kita bisa klik 100, terus kita gunakan hand wheel ini ya. Terus ini ada knop-knopnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin menjalankan spindle secara manual? Biasanya ini untuk sentrofik ya, biasanya kita setting dengan kecepatan tertentu. Berarti kita masuk ke manual function setup ya. Pastikan ini kita berada di menu manual. Nah, di sini ya, manual function setup. Di sini spindle-nya misalkan kita ganti 400 gitu ya, atau 500. Nah, ini nanti bisa kita pencetkan di sini pakai tangan kita atau pakai stylus ini ya. Nah, terus kita bisa pakai keyboard aja, kita ganti 500, terus kita klik enter. Nah, harus di enter kan, kalau nggak di enter nanti dia akan kembali ke angka 400 gitu. Dan ini kita pakai 400. Terus kita mau coba pasang sentrofik. Memasang sentrofik pastikan ada di menu manual. Terus kita paskan ya. Dan ini kita pencet sampai udah bisa bergoyang. Nah, ini pastikan spindle speednya ini 100% ya. Berarti nanti hasilnya akan 400. Kalau kita maksimalkan ini kan bisa 199. Nah, ini nanti hampir 2 kali lipatnya dari 400. Itu berbahaya ya. Jadi sebelum menjalankan kita lihat dulu knopnya. 99% ya. Terus kita tinggal klik spindle on. Dia minta start cycle ya. Maka akan berputar. Ini bisa kita langsung geser. Kurang. X-nya
ini sudah menggeser ke samping ya. Kita sudah menggeser ke samping, kita naikkan dulu Z-nya. Nah, di sini kita masukkan ke menu input. Nah, dia akan mati, makanya harus kita naikkan terlebih dahulu ya. Terus di sini ada part setup. Nah, di sini bisa kita X-nya ini bisa kita store ya, nilainya biar jadi G54 jadi 0, berarti kita store. Terus ini tergantung, misalkan kita pengennya G54 nya itu di kiri bukan di tengah, berarti ya udah tinggal kita geser ke kanan sebanyak 5 ya. Nah, setelah 5 gini nanti kita store, nanti dia akan 0 lagi. Atau kalau kita mau di G54 nya berada di tengah, berarti kita mepetkan ke sini ya, anggaplah segini gitu ya, anggaplah ini bendanya menempel gitu ya. Nah, terus kita matikan spindle-nya, terus kita masukkan. Oh, ternyata tengahnya ini di ya anggaplah 70.000 gitu ya. Nah, ini kita bagi 2, berarti 35.000. Nah, berarti di sini tinggal kita klik store position gitu. Karena di sini tidak ada fitur relatif ya, jadi semua hal yang kita store di sini itu akan masuk ke G54. Kurang lebih seperti itu, dan begitu juga dengan sumbu Y. Nah, untuk sumbu Z sendiri ini sudah disetting ya, ini disetting secara berbeda. Jadi dia dari sini, dari meja kerja lalu menuju bibir ragum, ini jaraknya sekitar ini ya, 135/232, dan ini tidak bisa dan ini jangan diubah ya. Lalu kita masukkan shift-nya. Nah, shift ini jarak dari sini menuju ke atas ini, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita men-setting tool setup gitu ya. Nah, di sini tool offset. Nah, di sini kita bisa pilih menu tool setup. Nah, lalu kita pilih tool offset ya. Nah, di sini kita bisa masukkan angkanya. Anggaplah benda tersebut menempel ke Z setter, lalu kita sudah dinolkan gitu ya di Z setternya. Yaudah, nanti kita masukkan di sini angkanya gitu. Anggaplah di sini minus 392,470 gitu. Di sini udah pas. Terus biasanya kalau di BPVP Surakarta kita pakai blok setinggi 100 dan Z-setter 50, berarti kita tambahkan minus 150, berarti 542 ya. Anggaplah kita masukkan ini toolnya tool 4, berarti min 542 470. Dan yang dimasukkan jangan kebalik ya, kita masukkan Z mesinnya, terus kita klik enter. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk length ya, offset panjang. Lalu bagaimana untuk radius? Berarti kita klik yang F4 ini ya. Nah, di F4 ini seperti namanya, yaitu radius. Jadi misalnya kalau tool kita tool 12, maka kita masukkan nilai radiusnya, yaitu 6 gitu ya, jari-jarinya. Lanjut, setelah itu kita setting. Nah, selanjutnya kita masuk ke CRUD program, yaitu create, read, update, dan delete program. Caranya, kalau masih di menu manual, nah kita harus masuk ke menu input ya. Nah, di menu input kita pilih program manager. Nah, di sini kalau kita mau mengeload file dari USB,
maka kita bisa klik open ya. Di sini ada F1 sampai F8, jadi kita bisa langsung tekan pakai keyboard misalkan, atau pakai stylus open. Nah ini yang di open nanti berisikan file-file ya. Nah di sini ada removable disk atau si USB kita, terus kita tinggal pilih foldernya, misalkan diameter 10 kita buka gitu ya, atau diameter 12 ya kita buka. Nah di sini nanti kita pilih salah satu filenya. Nah misalkan yang ini ya, kiri atas diameter 10, maka kita load. Nah, maka dia akan masuk ke sini ya. Terus yaudah, ini bisa langsung kita open. Pilih pencet ini atau klik F2. Maaf. Ini kita klik enter ya, enter atau klik ini 2 kali. Nah, kiri atas diameter 10. Nah, di sini bisa kita langsung edit ya. Misalkan menggunakan keyboard, berarti M6-nya kita hapus, terus toolnya kita ganti tool 4, H-nya kita ganti H4. Oh ya, di sini kita tidak menggunakan fitur ini ya, fitur magazine. Nah, ini tinggal kita ubah-ubah saja. Di sini kita bisa copy ya, karena ini seperti komputer ya, kita bisa Ctrl C, terus Ctrl V. Jadi ini lebih, menurut saya ini lebih intuitif ya, dibandingkan mesin-mesin dengan controller lainnya. Lanjut, misalkan kalau kita ingin membuat grafik dari gambar ini, maka kita bisa tekan draw. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita bisa klik draw option, lalu draw. Nanti akan jadi gambarnya. Terus ini ada beberapa pilihan ya, ini ada XY, YZ gitu ya. Misalkan YZ, nah jadi seperti ini. XZ, XY atau isometrik seperti yang di awal, atau all view juga bisa. Lanjut, kita ini bisa zoom ya, zoom bisa kita pakai stylus ini ya, atau bisa kita klik ini F2, atau fit to view langsung ke benda kerjanya ya. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin menjalankan program? Berarti karena ini masih ada toolnya ya, Centrovic kita lepaskan terlebih dahulu. Caranya ya kita klik manual lagi ya. Dan untuk menggerakkan ini kita harus pakai yang manual ya. Kalau pakai mode input nanti dia tidak bergerak. Ini kita klik, kita copot. Terus anggaplah kita ingin menjalankan program. Berarti caranya kita tinggal klik single ya. Apakah kamu ingin menjalankan program kiri atas diameter 10? Kalau jika ingin, klik ya. Ini program yang tadi kita edit ya. Klik enter, kita bisa melihat errornya. Apakah ada error di program ini? Nah, di sini ada limit ya. Di sini limitnya 171.932. Berarti kita bisa langsung loncat gitu ya ke sini. Gambar ini pakai tool 1. Lanjut, kita coba single lagi. Kita cek for error, maka tidak akan ada error ya. Terus kalau kita mau menjalankan program ya tinggal kita klik run program ya. Lalu kita bisa klik
start cycle. Nah, ini program akan jalan satu-satu ya. Dia akan bergeser. Nah, ini karena masih G00 maka kita menggerakkannya pakai rapid ya kalau mau cepat. Nah, kalau kita nol kan dia akan pelan sekali ya. Ini rapid ini 10% ya. Atau kita kalau mau berhenti kita bisa motion hold. Nah, dia akan berhenti dan ingin menjalankannya lagi, kita klik motion hold lagi. Terus kalau mau kita nyalakan coolant, kita bisa klik ini ya, coolant ini. Maka dia akan mengeluarkan coolant. Dan misalkan kalau kita mau auto kan, ya tinggal klik auto, nanti ini akan berjalan secara otomatis. Ya, program akan berjalan secara otomatis. Dan jika ingin memberhentikan program, kita tinggal klik stop cycle ya. Maka mesin akan berhenti dan kita bisa klik manual ya. Klik manual dan kita bisa naikkan kembali ke atas. Gimana Mas cara mematikan Hurco? Ya, halo sobat, kita akan menyelesaikan dan mematikan sebuah mesin Hurco VMX 24. Ayo. Nah, berikut caranya. Kita sudah keliling, sudah bersih. Terus gimana caranya? Nggak boleh dimatikan langsung ya, ini harus di park mesin atau di parkirkan si Hurco ini tadi. Ya, ini caranya. Kalian bisa tekan park mesin. Itu di menu mana Mas? Di manual ya? Oke, itu kita input dulu, terus masuk menu manual. Nah, baru ini dia ada di sini nih. Baru kita pijat, tag. Terus ada perintah lagi untuk di start cycle. Terus kalian ikuti aja. Nanti Oke, wait. Nah, posisi pasti ini di atas, terus meja pasti di tengah. Biarkan sampai selesai, lampu mati. Dan setelah itu kita lanjut ke menu aux menu. Kita pilih utility screen, pakai tangan bisa, pakai stylus bisa, terus pilih shutdown control. Yes. Nah, biarkan Hurco-nya loading sampai muncul Windows, nanti knob belakang tinggal di off. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ikutin saya ya? ya, masih saya ikuti Mas. Ya, ini knopnya belakang kita off kan sampai dengungnya hilang. Mesinnya berarti mati. Ya, begitu. Kalau di gini kan masih nyala. Itu berarti knopnya sudah keumakan umur. Caranya bagaimana? Tanya Pak Puji atau Pak Dedi. Sekian dari saya, peserta BLK tahun 2026, angkatan pertama. Salam sukses.